Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film horor yang bikin gilu berjudul Butcher Book Tribun Show tahun 2024 dan disutradarai oleh Adrian Lengley, menceritakan tentang psikopat jalanan yang hobinya mencari daging wanita seksoi bala-bala hiu ini sampai membuat para warga waspada akan kemunculannya. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan layangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar di kota kecil Kanada, lalu diperlihatkannya kita dengan gadis yang bala-bala ciui bernama Stephanie ini baru saja keluar dari salah satu warung makan yang selalu buka 24 jam. Kemudian dalam perjalanan pulang ke kontrakannya, Stephanie yang merasa sedang dibuntuti ini membuatnya panik, bukan kepalang pun semakin mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di kontrakannya ini, langsung bergegas ingin membuka pintu. Tapi sialnya, betapa malangnya nasib Stephanie ini kawan. Gadis yang tak tahu apa salah dan dosanya kini berada di dalam mobil van putih menuju ke salah satu pabrik tua oleh orang yang menculiknya tadi. Dan yang semakin membuat kita iba kawan, si penculik ini dengan santainya mengeluarkan tubuh Stephanie yang mulus seperti jalan tol Samarinda Balikpapan itu seketika membuatnya tersadar. Lalu melihat si penculik ini mengeluarkan gergaji tukang punya bapaknya tanpa basa-basi, langsung mengeksekusi Stephanie di depan mata kepala kita yang melihatnya. Tak ada satupun bisa menolongnya. Keesokan harinya, seorang serif bernama Bunda Lala ini mendapat laporan orang hilang dari pacarnya. Stephanie pun menginterogasi salah satu pegawai warung makan yang terakhir dikunjungi oleh Stephanie tadi malam, pun mengatakan kalau dia hanya melihat mobil van putih berhenti tepat di depan warung makan ini, dan juga memberitahukan kasus yang tak diketahui oleh Bunda Lala sebelumnya, kalau ada 2 orang gadis pelanggan warung ini hilang setelah melihat kedatangan mobil van itu. Mendengar hal tersebut, Bunda Lala pun langsung mencari petunjuk apa yang bisa ia dapat dari tempat berhentinya mobil van putih itu. Kini cerita berpindah di tempatnya para pria pembisnis. Lalu diperkenalkannya kita dengan wanita yang manis-manis manja bernama Vina ini meminjam telepon kepada resepsionis bernama Jet untuk menelpon pacarnya itu. Tak menjawabnya pun semakin membuatnya kesal. Kemudian diikuti dengan kedatangan adiknya kakek Sugiono bernama Abah Slesi ini pun menanyakan kemana Vina selama 1 minggu ini tak masuk kerja dan tak memberikan kabar, pun mengatakan kalau dirinya sakit meriang alias merindukan kasih sayang, pun tak membuat hati Abah Slesi ini iba dan malah justru langsung memecatnya. Saat berada di ruang ganti, Vina didatangi oleh Kodi yang bekerja sebagai DJ di tempat ini, langsung menanyakan kenapa ia terlihat kesal, pun mengatakan kalau dirinya sudah tak lagi dipekerjakan di tempat ini. Mendengar hal itu, Kodi yang tak bisa lagi melihat goyang patah-patah Vina di tempat ini pun langsung memberikan kartu nama agar menghubunginya jika memerlukan bantuan. Vina yang kini berada di pom bensin kembali menggunakan telepon umum untuk menelpon pacarnya itu. Tapi lagi-lagi hanya pesan suara yang didengarnya, dan betapa terkejutnya Vina saat melihat pria yang memperhatikannya di dalam klub malam tadi mencoba tetap tenang pun langsung meninggalkannya. Tapi sialnya, pom bensin yang ternyata sudah tutup ini membuat pria bernama Harry ini sadar kalau Vina panik dengan kehadirannya.
sehingga ia pun mencoba menghangatkan suasana dengan memperkenalkan diri sekaligus menawarkan pertolongan. Namun tetap saja Vina yang masih dalam kegalauannya ini merasa tak nyaman pun tak menghiraukannya. Di tengah kegalauannya, Vina yang tak sadar kalau diikuti mobil van putih saat perjalanan ke tempat pacarnya pun akhirnya sampai juga. Lalu dengan amarahnya, Vina yang mendapati pacarnya berduaan dengan idaman lain pun tak bisa menahan emosinya dan langsung memperlihatkan bukti kalau dia mengandung hasil adu jigong antara mereka. Mendengar hal itu, pacar Vina yang tak mau mengakuinya karena Vina itu adalah penari striptease pun berpikir kalau bisa saja Vina tak hanya bertukang jigong dengannya, sehingga ia pun dengan tegas meminta Vina untuk pergi dari rumahnya ini. Untuk menghilangkan kegalauannya, Vina yang bermaksud untuk menenangkan pikirannya pun terkenyut saat melihat Harry yang selalu mengikutinya pun tak sempat lagi menikmati kopinya, lalu bergegas untuk meninggalkannya. Tapi lagi dan lagi kawan, Harry yang sepertinya betul-betul jatuh hati ini terus saja mengikuti Vina pun akhirnya dengan baik-baik meminta Harry untuk menjauhinya. Dan sialnya kawan, mobil Vina yang tiba-tiba tak bisa diajak kompromi ini pun tentu tak disia-siakan oleh Harry untuk menawarkan tumpangan kepada Vina. Saat dalam perjalanan, Vina yang mulai luluh dengan kebaikan Harry pun menanyakan apa pekerjaannya dan kenapa setiap malam ia tampil selalu melihat Harry yang terus memperhatikannya. Mendengar hal itu, Harry yang hatinya berbunga-bunga pun mengatakan kekagumannya kepada Vina ini berbeda dengan penari lainnya. Namun tiba-tiba saja percakapan mereka terhenti saat ada pengemudi lain menabrak mobil Harry ini dari belakang. Merasa dipermainkan, Harry yang ternyata mantan atlet bulu tangkis ini pun langsung mendatanginya. Tapi sialnya kawan, keberaniannya ini justru membuat Vina ketakutan saat melihatnya menjadi korban pun mencoba bersembunyi. Namun tetap saja si penjagal yang menemukan Vina ini melakukan perlawanan pun tiba-tiba. Astaga naga, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pun membuat Vina tak sadarkan diri. Begitu juga dengan mereka yang tak tahu kalau Vina hampir saja menjadi korban si penjagal pun berhasil melarikan diri dengan membawa Harry tanpa mereka sadari. Melihat hal itu, sepasang kekasih yang tak ingin dijadikan tersangka ini pun langsung bergegas meninggalkan Vina seorang diri. Terbangun dari pingsannya, Harry yang hanya bisa pasrah saat melihat kedatangan si penjagal ini semakin membuatnya ketakutan pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya. Kemudian di sini Bunda Lala yang kembali menangani kasus Vina ini pun hanya mendapat petunjuk kartu nama milik Cody dari suster penjaga, sehingga Bunda Lala pun meminta anggotanya untuk menghubungi Cody agar segera menemuinya. Kini cerita berpindah dengan jet si janda pirang kesukaanku dulu ya kawan, yang dimana ia terkenyut saat mendengar panggilan telepon ini ternyata dari mantan suaminya meminta uang untuk kebutuhan anaknya pun membuatnya pusing tujuh keliling. Lalu ia pun bergegas untuk mencari sumber pendapatan itu dengan cara yang tak biasa loh kawan, yang dimana ia mendatangi si pemuda romantis alias rokok makan gratis bernama Nurdin ini pun menanyakan apa maksud kedatangannya.
Di sini si Jet ini mengatakan kalau dia ingin membeli barang racikan milik Nurdin yang akan ia distribusikan untuk para penari di tempatnya bekerja. Mendengar hal itu, si Nurdin yang terkenal mempunyai barang bagus ini pun memberinya dengan harga tinggi, sehingga membuat Jet yang tak bisa menyanggupinya pun memohon agar membayarnya separuh dari harga seharusnya, karena ia harus mencari uang tambahan untuk anaknya. Mengetahui hal itu, si Nurdin yang sedari awal mupeng alias muka pengen ini pun mengatakan kalau ia akan memberikan barangnya jika Jet mau membersihkan terong-terongan miliknya. Fine deal. Come on in. Singkat cerita, Cody yang kini menemui Bunda Lala pun terkenyut melihat keadaan Vina, sekaligus memberikan informasi kalau mereka berada di tempat kerja yang sama. Lalu Bunda Lala pun menanyakan tentang kejadian mencurigakan yang mereka alami sebelumnya untuk menemukan pola serangan si paman jagal itu. Kemudian mengingatkan Cody untuk tetap waspada dan melapor jika melihat keberadaan mobil van putih itu. Lalu setelah Bunda Lala mengakhiri percakapan mereka, ia pun menghubungi anggotanya untuk menyebarkan berita banyaknya orang hilang ini ke berbagai media agar tetap waspada. Namun sialnya kawan, berita yang baru disampaikan dari radio ini didengar oleh si paman jagal pun justru tak membuatnya ketakutan. Di malam harinya, saat si paman jagal ini kembali melancarkan aksinya, ia melihat mobil yang sama dengan miliknya ini terparkir tepat di pinggir jalan pun langsung menghampirinya. Dan tanpa diketahui oleh si pemilik yang lagi asik goyang zumba ini, langsung dihentikan oleh si paman jagal tanpa basa-basi. Kemudian cerdasnya dia kawan untuk menghilangkan pemberitaan tentang yang sudah tersebar pun menggunakan tubuh dari si pemilik van putih ini seolah dirinya yang tewas bunuh diri, sehingga dengan begitu pemberitaan tentangnya yang tersebar sudah pasti akan menghilang dan membuatnya semakin mudah untuk melancarkan aksinya. Kini kita kembali lagi dengan Jet yang tanpa ia ketahui kalau usaha dagangannya itu dilihat oleh Abbas Lesi ini pun langsung mendatanginya, lalu membawanya kepada para konsumennya untuk tak lagi membeli dagangannya, karena Abbas Lesi tak ingin semua penarinya menggunakan barang tersebut pun menanyakan dari mana ia mendapatkan barang tersebut. Saat ingin membawa Abbas Lesi untuk mendatangi Nurdin, Jet yang tak sadar dan tak tahu pemberitaan si paman jagal ini memperhatikannya dengan penuh rencana. Sesampainya di depan rumah si Nurdin, Abbas Lesi yang langsung meninggalkan Jet seorang diri ini melihat mobil si paman jagal itu berhenti tak jauh dari mobilnya. Sementara di sini Abbas Lesi yang ternyata juga mengambil barang dari si Nurdin ini tak terima, dengan pengkhianatannya pun langsung mengeksekusinya dan langsung bergegas pergi meninggalkannya tanpa menyadari kalau si paman jagal juga mengikuti mereka. Kemudian di sini Bunda Lala yang berada di lokasi kejadian korban manipulasi si paman jagal tadi pun tak membuatnya begitu yakin kalau si korban ini adalah si paman jagal yang selama ini dicarinya. Let's go. Kembali lagi dengan mereka yang masih dalam pantauan si paman jagal. Lalu saat Jet ingin meninggalkan si Abbas Lesi ini, langsung memukulnya hingga terkapar. Kemudian diikuti kencangnya suara musik yang membuat si Abbas Lesi ini marah pun langsung mendatanginya. Tapi ternyata ia tak mendapati siapapun di ruang DJ ini. Dan yang semakin membuatnya bertanya-tanya saat tak lagi melihat Jet yang hilang entah kemanapun tiba-tiba. Betapa
Betapa malangnya si Abah Slesi ini kawan, yang tadinya keras kini justru ketakutan saat melihat si paman jagal ini membawa peralatannya pun tanpa basa-basi langsung mendatanginya, dan seolah si paman jagal ini mengajarkan kepada Abah Slesi beginilah caranya menjadi psikopat yang benar dan berstandar SNI tanpa harus menggunakan pistol, tapi bisa juga mengantarkan korbannya ke alam barzah. Gegara mendengar teriakan Abah Slesi tadi, Jet yang ketakutan pun berusaha melepaskan dirinya. Lalu ia pun bergegas mencari jalan keluar dari tempat ini. Tapi sialnya kawan, si paman jagal yang pastinya tak membiarkannya begitu saja pun langsung mengambil gergaji pertukangan miliknya. Kemudian mencari keberadaan Jet, si janda pirang bala-bala ciu ini pun membuat jatuhnya semakin berdegup kencang saat mendengar langkah sepatu milik paman jagal itu terus memburunya, hingga akhirnya Jet yang tak lagi mendengar langkah kaki itu pun terkejut saat melihat sepatu paman jagal ini berada di depannya. Lalu tiba-tiba keesokan paginya kita diperlihatkan dengan si paman jagal ini mendatangi si pemilik dari peternakan yang tanpa basa-basi langsung memberikannya sejumlah uang, dan ternyata kawan, untuk membayar semua daging dari hasil korban-korban si paman jagal ini sebagai asupan untuk hewan peliharaannya. Sementara di sini Vina yang sudah sadarkan diri kembali didatangi oleh Bunda Lala untuk mengetahui kronologi kejadian yang menimpanya pun menceritakan semuanya, termasuk tewasnya Harry, si pria berkacamata itu, dan juga menyebutkan ciri-ciri fisik dari si paman jagal tersebut. Singkat cerita, kalau kalian masih ingat dengan mobil dan dua remaja yang menabrak Vina ketika si paman jagal ini ingin mengeksekusinya, nah sekali ini si paman jagal pun menemukan mereka yang sedang asik menikmati makan malamnya. Tapi sialnya kawan, si paman jagal yang tak memberikan mereka kesempatan bertobat pun langsung mengeksekusinya. Kita kembali lagi dengan Cody yang awalnya tak menyadari kedatangannya ini dipantau si paman jagal pun seketika membuatnya terkejut saat melihat mobil van putih itu terparkir tepat di depan kerjaannya pun bergegas masuk ke dalam. Lalu ia pun langsung menghubungi call center 911 untuk melaporkan keberadaan si paman jagal itu. Tapi sialnya kawan, sambungan telepon yang tiba-tiba saja terputus ini diikuti dengan suara pintu yang terbuka pun semakin membuat Cody panik bukan kepalang, lalu mulai mempersenjatai dirinya untuk menghadapi siapapun yang ingin berbuat jahat kepadanya pun tiba-tiba. Kembali lagi dengan Bunda Lala yang mendapat laporan atas kejadian Cody tadi pun langsung menyebut Vina agar memandunya untuk memastikan apakah mobil van putih itu adalah si paman jagal yang nyaris saja menghabisnya kini berada di pom bensin pun membuat si amang penjaga ini terkejut melihat keberadaannya. Lalu ia pun bergegas menghubungi polisi yang sialnya diketahui oleh si paman jagal ini tanpa pikir panjang langsung mengambil alat jegalnya, dan beruntungnya kawan, si amang tadi itu sempat menyelamatkan dirinya. Tersadar dari pingsannya, Cody yang tak bisa berbuat apa-apa di dalam mobil si paman jagal ini sudah dibuntuti oleh Bunda Lala dan diyakinkan oleh Vina kalau itu betul adalah mobil miliknya, sehingga Bunda Lala pun langsung mendekati mobil si paman jagal yang mendengar sirene mobil itu langsung mengeraskan musik di radionya. Bunda Lala yang tak mendengar teriakan Cody karena kerasnya suara musik si paman jagal itu perlahan mendekatinya pun tiba-tiba Astaga!
Astaga naga, betapa malangnya nasib Bunda Lala yang akhirnya ikut menjadi korban keganasan si Paman Jagal pun sudah tak lagi melihat keberadaan Vina yang dengan lincahnya bersembunyi di belakang mobil ini langsung pergi meninggalkannya. Lalu saat Vina memastikan keadaan Bunda Lala yang tewas mengenaskan pun langsung mengambil senjatanya, kemudian bergegas melanjutkan perjuangan Bunda Lala untuk menghabisi si Paman Jagal itu seorang diri. Tanpa diketahui kalau si Vina mengikuti si Paman Jagal pun akhirnya sampailah di gedung tempat biasa. Ia melakukan aksinya ini membuat Kodi panik bukan kepalang. Tapi beruntungnya si Paman Jagal yang mendengar sirene mobil polisi itu pun langsung bersiap untuk mengeksekusinya lebih dulu. Namun ternyata kawan, si Vina yang ternyata lebih cerdas ini berhasil mengelabuinya. Lalu ia pun berusaha untuk menyelamatkan Kodi yang kesulitan membuka perangkapnya ini, diikuti kedatangan si Paman Jagal yang langsung melakukan perlawanan. Melihat si Paman Jagal yang belum juga tewas semakin membuat Vina ketakutan pun langsung membawa lari Kodi dan mobil milik si Paman Jagal ini. Lalu di tengah perjalanan menuju ke kantor polisi terdekat, Vina yang belum sempat menarik napas lega ini kembali dibayang-bayangi oleh si Paman Jagal melalui radio. Dan betapa terkejutnya Vina saat melihat si Paman Jagal itu sudah berada di baknya pun langsung menembak ban mobilnya. Berhasil membangunkan Vina yang langsung mencari cara untuk melepaskan perangkapnya. Kodi pun diikuti kedatangan si Paman Jagal yang berusaha membuka bagasi belakang. Dan beruntungnya kawan, Vina melihat tuas perangkap itu pun akhirnya lepas juga. Namun sialnya kawan, si Paman Jagal yang berhasil masuk ini bersiap untuk mengeksekusi Kodi. Tapi untung saja kedatangan Vina yang menancapkan peralatan jagalnya pun tak diberi kesempatan oleh Kodi yang tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Dan akhirnya mereka yang astaga naga lagi kawan, si Paman Jagal yang ternyata masih hidup ini membuat Vina dan kita semua terkenyut. Melihat hal itu, Vina yang tak terima dengan tewasnya Kodi kini betul-betul mengirim si Paman Jagal ini ke alam barzah. Dan tak cukup sampai di situ kawan, Vina yang tak ingin melihat si Paman Jagal itu hidup lagi pun menggunakan BBM hasil korupsi ini untuk membakarnya hidup-hidup. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.